Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Khadijatul Kubro, 2019-1061-5090. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru atau biasa disebut dengan masa Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan posisi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru adalah suatu proses peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konsekuen dan murni. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966, di mana Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar, Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau bisa disebut dengan G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI atau Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan di negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI melalui bantuan Angkatan 66. Masyarakat Indonesia pun mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Isi tritura ada 3. Yang pertama, menuntut pemerintah untuk membubarkan anggota PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Lekra, Gerwani, BTI, dan sebagainya. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwikora, Dwi Komando Rakyat, seperti Wakil Perdana Menteri 1, yaitu Dr. Andes Subandrio. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi, karena sejak era kemerdekaan kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an. Selanjutnya masuk pada tujuan Orde Baru. Akibat peristiwa Gerakan September 30 atau biasa disebut G30 SPKI yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan Orde Baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Di sini ada tujuan umum dari Orde Baru. Yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Selanjutnya, sistem pemerintahan Orde Baru. Selama perjalanan pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Prestasi dalam bidang ekonomi tersebut pun dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter, yang mempunyai arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar 1945.
Pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru disebut patronas atau bapakisme. Di sini, Soeharto juga memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberi kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak memerintah pada tahun 1966, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7 yang masa jabatannya hanya berlangsung 2 bulan. Di sini ada pembentukan Kabinet Ampera. Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dan dukungan ketetapan MPRS nomor 13 /MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Di sini ada juga tugas utama dari Kabinet Ampera, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwidharma Kabinet Ampera. Selanjutnya, ada catur karya Kabinet Ampera. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu, yakni 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya, ada ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, pemerintahannya diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Yang kedua, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang ketiga, pemilu hanya diikuti 3 partai, yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu hanya diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis. Yang keempat, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat, tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Yang kelima, kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Selanjutnya, kita masuk pada kebijakan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, ada kebijakan ekonomi. Di kebijakan ekonomi ini membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita ini dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Di awal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru ini mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Orde Lama. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintahan Orde Baru membuat program jangka pendek yang berdasarkan MPRS nomor 22/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitas sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan percukupan kebutuhan sandang. Yang kedua, ada kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri ini pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI.
Pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Lalu, pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3, yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Meresmikan peran militer dalam pemerintahan atau duifungsi ABRI, serta mewajibkan penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat. Lalu, Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi. Lalu pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN setelah sebelumnya mengakui negara Singapura yang memulihkan hubungan dengan Malaysia dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965. Dan yang ketiga, ada kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Pada masa Orde Baru juga memiliki kelebihan. Yang pertama, program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama kini berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. Yang kedua, keamanan dalam negeri semakin meningkat. Yang ketiga, rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Yang keempat, kebutuhan sandang semakin tercukupi. Di sini ada juga kekurangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat. Yang kedua, banyak majalah dan koran yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa, sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. Yang ketiga, tidak ada tanda-tandanya pergantian atau penurunan ke presiden berikutnya. Yang keempat, kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Dan yang terakhir, saya akan membahas penyebab runtuhnya masa Orde Baru. Penyebab utamanya adalah adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas yang terjadi di beberapa negara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang disebabkan oleh perilaku spekulan. Krisis ini juga terjadi di Korea Selatan, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Krisis ini mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai masa pemerintahan Orde Baru. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.